Saudara-saudaraku sekalian, pada akhirnya setiap manusia akan membuktikan bahwa yang dibutuhkan dalam kehidupan ini hanya Tuhan. Ya, saya minta kameranya di zoom in saja. Suatu hari nanti, saudaraku sekalian, suatu saat, tidak usah menunggu ketika ada di kekekalan di hadapan kemuliaan Allah. Tetapi ketika seseorang di ujung maut, tidak ada yang digenggam, bahkan ia tidak mampu menggenggam dirinya sendiri. Baru sadar bahwa yang dibutuhkan hanya Tuhan. Jadi pada dasarnya orang yang tidak memiliki prinsip hidup seperti ini, itu orang sombong. Orang sombong, saudara. Tuhan bersabar, Tuhan luar biasa panjang sabarnya. Panjang bukan berarti tidak ada ujungnya, saudara. Bukan berarti tidak ada akhirnya. Panjang, tapi ada saat di mana Tuhan akan memperkarakan. Apakah manusia yang diciptakan tahu diri? Sebab kalau manusia itu tahu diri, artinya siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang memelihara kehidupan, siapa yang menopang dirinya. Dia akan tahu bahwa satu-satunya yang dibutuhkan itu hanya Tuhan. Jadi banyak kita ngerti bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, manusia, bahwa Allah yang memelihara, Allah yang memberkati. Tapi tidak memiliki kesadaran, pengertian, prinsip hidup bahwa yang kita butuhkan satu-satunya itu hanya Tuhan, saudara. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Yang didahului dengan kalimat, siapakah yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Itu menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang kita butuhkan. Hanya Tuhan yang kita perlukan. Tapi kalau ada orang seperti ini sudah dianggap fanatik, tidak normal, tidak wajar, saudaraku. Padahal justru inilah kenormalan hidup makhluk yang disebut manusia. Beda dengan hewan binatang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Saudaraku sekalian, kita semua sudah disesatkan sebenarnya. Termasuk saya dulu. Sekarang tentu sudah mulai terus dalam revolusi iman, pembaharuan. Dalam sekolah teologi, saya juga waktu itu berpikir yang kubutuhkan itu lulus sekolah. Punya gelar sarjana. Setelah itu yang kubutuhkan itu menjadi seorang magister. Setelah menjadi seorang magister, kurang keren, kurang prestis. Mesti punya gelar doktor. Sekarang punya gelar doktor, wah mestinya bisa mencapai profesor. Bukan tidak boleh jadi profesor, saudara. Saya mendorong para dosen untuk menjadi profesor sebab program Stratum 3 kalau tidak ada profesor ditutup pemerintah. Jadi harus ada profesornya. Puji Tuhan STT Ekumene memiliki 6 profesor. Itu tidak murah, saudaraku, punya 6 profesor. Tapi kolektor saudara, persembahan saudara itu yang digunakan untuk menopang STT Ekumene.
Waktu itu yang kubutuhkan bagaimana gereja besar. Bagaimana jadi gedung. Bagaimana punya lahan parkir. Bukan tidak boleh jadi doktor atau profesor. Bukan tidak boleh jadi pendeta yang jemaatnya banyak. Punya gedung, punya fasilitas parkir dan lain-lain. Ini kalau saya kebetulan saya yang bicara ini. Bukan tidak boleh. Tetapi Tuhan tergeser, saudara. Tereliminir, saudara. Tanpa kita sadari. Akhirnya semua yang kita ingini itu kita bangun untuk diri kita sendiri. Celaka, saudara. Celaka. Celaka tanpa sadar. Itu pendeta loh. Apalagi saudara pedagang. Berkarir, bisnis, punya uang. Apa coba motifnya? Punya duit banyak, rumah bisa dibesarkan. Punya duit banyak, bisa jalan-jalan makin jauh. Dari Taman Mini, Jogja, Bali, Lombok, Papua, Jepang, sampai Alaska. Ketemu beruang kutub. Coba. Iya. Dari sepeda motor, sepeda mobil, minibus, mobil niaga, mobil sedan, mobil build up, kapal pesiar, pesawat, sampai kereta api. Dia punya perusahaan kereta api maksudnya. Coba saudara. Akhirnya ditabrak kereta api. Tenggelam dia. Lalu waktu mati, renungkan itu. Apa yang dia bawa? Bawa dirinya sendiri saja nggak bisa loh saudara. Pikir saudara. Tadi saya beri contoh pendeta. Itu saya. Bayangkan saya saja bisa ditipu. Coba bisa tertipu. Pendeta tertipu. Saya tertipu. Jadi saya bukan orang baik-baik dari dulu saudara. Sekarang baru mau baik. Ya semua proses. Ya kan gak semua orang langsung sempurna lah Pak. Harus jujur. Nah bersyukur kita masih sadar saudara. Dan menyadarkan orang. Ibu-ibu nih yang cantik-cantik ini. Nanti waktu mau mati baru tahu cantiknya gak ada artinya. Lalu ingat kalimat. Aduh, kecantikan penipu. Apalagi bapak-bapak. Yang udah ketipu itu. Aduh. Nothing. Jadi bukan tanpa alasan kalau Amsal. Kalau pengkhotbah mengatakan kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Benar. Di bawah kolong langit ini keadaan manusia yang telah rusak. Semua sia-sia. Kecuali Tuhan. Hanya Engkau yang kubutuhkan Tuhan. Nah ini prinsip penting saudara. Kalau kita mengerti hal ini, aduh saudara. Dan makin kuat, harus makin kuat dalam diri kita. Kita bangun pagi ini, gak keberatan. Jadi kalau yang kita butuhkan itu hanya Tuhan, kita harus mencari dan menemukan Tuhan. Nah tanya, berapa harganya? Nah sekarang, berapa harganya? Seandainya saudara punya semua harta di dunia ini, tidak bisa beli Tuhan. Seandainya saudara memiliki kekayaan 10, 100, 1000 kali lipat dari kekayaan yang di bumi ini, tidak bisa beli Tuhan. Tuhan gak terbeli saudara. Gak ada tandingannya. Gak ada padanannya. Wah kalau begitu celaka nih Pak. Enggak. Tuhan berkenan dimiliki oleh orang-orang yang hatinya dimiliki Tuhan. Jadi bukan uang, harta atau apapun. Hati kita. Hati kita. Tuhan hanya mau hati kita. Tuhan gak butuh apa-apa. Hati kita. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Tuhan berkata, jangan makan buah ini. Kalau kamu makan, mati kamu. Tapi manusia bisa makan. Kalau dia menghormati Allah. Mati itu terpisah dari hadirat Allah, itu jelas. Dia merasa bahwa Allah yang dibutuhkan, dia gak makan.
Dia makan mati, dia makan kehilangan Tuhan. Amin. Nangkap saudara? Maka hati yang mencintai dia, itu saudara. Kita tidak bisa membeli Tuhan, tapi kita bisa mempersembahkan hati kita untuk dimiliki Tuhan. Dan kalau kita berkata, Tuhan, aku mencintai Engkau segenap hidup, segenap hati, kekuatan, akal budi Tuhan. Dan hanya Engkau yang kucintai. Kalau aku mencintai pasanganku, karena aku mencintai Engkau. Kalau aku mencintai anak-anakku, karena aku mencintai Engkau. Kalau aku membutuhkan ini, membutuhkan itu, karena itu semua untukmu. Anda boleh tepuk tangan. Hati yang mencintai, dan itu tidak bisa digerakkan oleh Tuhan. Tuhan bisa mengubah kita terus-menerus lewat semua peristiwa yang terjadi. Dan kita harus merespon. Dan respon kita itu, apakah kita mengasihi Tuhan atau membenci, itu tergantung kita. Kalau Firaun, Tuhan gak keraskan langsung hatinya. Keras, enggak. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Firaun waktu itu membuat Firaun keras, makin keras. Paham saudara? Jadi jangan sudah berpikir Tuhan bikin dia keras hati. Dia gak keras hati. Itu sulapan. Dan kalau begitu Tuhan yang bertanggung jawab seseorang masuk neraka atau masuk surga. Nah Tuhan beri kita itu hati yang kita bisa arahkan kemana saja. Ibarat parabola, kita mau arahkan kemana tergantung kita. Tapi dunia sudah promosi besar-besaran. Dan banyak orang sudah terarah ke dunia. Ngeri kali saudara, ngeri sekali. Dan kalau sudah terjerat dengan percintaan dunia, sulit-sulit. Karena cita rasanya sudah cita rasa dunia. Coba kita keluar negeri, apalagi di daerah Timur Tengah, kita nggak usah diet, turun badan kita. Kita ke Turki saja, itu ada kari, karinya beda. Karinya beda. Kok nggak cocok sama lidah kita ya? Akhirnya saudara, mie instan yang kita bawa di Jakarta begitu berharga. Karena cocok. Jadi berebut. Yang waktu kita di Jakarta, aduh yang namanya tempe kering itu kan kita kan juga nggak terlalu perlu. Tapi di sana begitu berharga. Cocok. Sambal berebut. Jadi kalau ada orang bawa sambal kita begini. Aduh, kiranya digerakkan Tuhan. Gak usah dia turun, karena gak cocok lidah kita, saudara. Ya waktu saya ke Israel dulu, waktu masih muda ya, belum setua hari ini. Begitu kita dibawa ke daerah Tiberias, kita mau makan ikan petrus. Waduh, ikan petrus. Wah ini ikan petrus. Ternyata mau cair. Nah, ini di Cibinong akeh. Cibinong banyak ini yang begini. Mau cair kok ikan petrus. Ini mau cair, ini nila. Emang orang Israel tuh saudaraku. Pinter-pinter ngibuli kita juga saudara. Iya, ikan Petrus. Ya wes, emangnya dulu pernah ketemu Petrus. Alkitab gak menunjuk ini mau cari ikan Petrus. Oke, kita makan, dikasih ikan. Lalu di situ ada sambal. Waduh, kita bayangin itu. Kuring-kuring itu loh. Kita bayangin kuring-kuring yang di Jakarta waktu itu. Wah, lalu kita colok ini ikan ke sini. Itu yang namanya kayak sambal, kayak jamu. Wah, enggak jelas ini. Enggak cocok lidahnya. Saudara kalau sudah terikat dunia, ke gereja males. Doa males. Enggak betah. Dengar firman males. Seleranya bisa berubah. Memang selera dunia. Tapi kalau nonton film sampai pagi. Dari pagi sampai sore, sore sampai tengah malam, tengah sampai pagi. Film seri langsung 20 seri semalam suntuk. Nggak tidur.
Matanya copot, diambil lagi dimasukkan. Bisa loh. Kenapa bisa begitu? Ya karena begitu. Seleranya. Nanti kalau sudah seleranya rohani, saudara bertanya di gereja, bangun pagi doa. Begitu, saudaraku. Nah, dunia menjerat itu di situ, menjerat itu di situ. Menjerat. Nah, ini kalau dunia pendeta ya, tapi jangan bilang-bilang ya. Mau gerejanya tambah besar, jemaat tambah banyak, bikin acara ini, acara itu, program ini, program itu. Ya programnya sepertinya rohani, ya bikin yatim piatu lah, panti asuhan lah, apalah. Penginjilan, misi kemana. Sampai Tuhan tergeser. Itu produk-produk yang sebenarnya menguntungkan untuk nama gereja, nama lembaga, nama diri. Kok saya tahu? Ya saya pelakunya. Walaupun tidak parah ya, menurut saya lumayan dari muda saya dibimbing Tuhan, tapi tetap ya, maaf ya kalau ada pendeta-pendeta hadir, ini bukan saudara, ini yang di sana ya. Maksudnya di tempat Anda gitu. Ayo kita bertobat. Amin. Sudah mengerti ya? Selera kita harus selera Tuhan. Dia tidak bisa dihargai dengan uang atau apapun, tapi hati kita yang mengasihi dia. Oke, puji Tuhan. Jadi beberapa minggu belakangan ini kan saya bergumul terus. Saya mau mengalami mujizat Tuhan. Saya melihat banyak orang sakit, ini. Ini beberapa hari ini kita juga mengusir kuasa gelap. Ya mujizat juga namanya. Setan gak keluar-keluar. Saya tanya, kamu berapa jumlahnya? 10. Saya usir muntah-muntah. Sekarang berapa? 5. Saya usir, tinggal 1. Wangelim nemen, susahnya minta ampun. Saya tanya, kamu dari mana? Disebut satu pulau di Indonesia. Siapa yang nyuruh? Disebut namanya. Siapa nama dukunnya? Disebut namanya. Dibayar berapa? 2 miliar untuk membunuh orang ini. Saya usir terus ya. Nggak keluar-keluar. Waduh. Ya, saya usir terus. Sampai akhirnya, saya rasa ada suatu waktu usir itu. Kamu sekarang diperintahkan oleh pimpinanmu bukan? Oh jadi, kamu tuh ranking berapa di pulau itu? 2. Disebut aku ranking 2. Terus saya rasa sesuatu. Kamu disuruh atasanmu kan? Suruh apa sekarang? Kamu orang pimpinanmu datang kan sekarang? Iya. Suruh apa kamu? Aku suruh balik. Kau balik? Nggak mau. Kenapa? Kalau aku balik maka yang nyuruh saya mati. Biar aja mati saya bilang. Loh gimana urusan dia sama setan? Lalu nggak keluar-keluar saudara. Saya menyembah. Saja melihat seperti uap keluar. Saya bilang, nah sekarang kamu mau keluar kan? Perlu saya tarik, saya suruh malaikat tarik. Enggak, keluar. Mujizat itu. Tapi saya pengen yang lebih dahsyat dari itu. Nanti dulu, jangan amin dulu, saya takut nih. Lalu Tuhan bicara begini, kamu mau punya panggung baru ya? Gitu. Jadi di ujung hatimu itu, di ujung hatimu ada menyimpan. Kamu ingin tampil. Kamu dapat legalitas, kamu pendeta yang benar. Supaya bullying orang bisa kamu matikan. Fitnah-fitnah orang bisa kamu tutup kalau kamu buat mujizat. Itulah kira-kira. Untuk legalitas. Kamu memperdaya aku. Buset. Itu malam hari ini. Jadi ngerti maksud saya saudara? Ya bukan saya jahat. Enggak. Tapi ada sedikit kemungkinan niat itu ada. Saya lalu bertobat saudaraku. Bertobat. Lahir lagu ini. Ku hanya ingin mengasihimu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku. Hari ini
dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkanmu. Ku hanya ingin menyenangkan segala perkara setiap waktu. Segala perkara setiap waktu. Sejak ku hidup di bumi. Sejak ku hidup di bumi sampai di sorga hari ini. Hari dan selamanya menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkan Tuhan, menyenangkanmu Tuhan. Dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita mencintai Tuhan. Ingat ini, tidak ada yang bisa menghalangi kita mencintai Tuhan. Tapi banyak halangan yang membuat kita tidak mencintai Tuhan. Jadi kita yang harus meledakkan hati kita mencintai Tuhan. Ibarat parabola, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memurnikan cinta kita kepadanya day by day. Day by day. Ketika saudara berkata, hatiku milikmu Tuhan, maka Tuhan juga bisa berkata, aku juga milikmu. Kalau sudah begini, Anda nggak perlu takut apapun sampai kekekalan. Jadi kalau Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdaya ular. Itu peringatan untuk kita semua. Tuhan mau kita menjadi mempelainya. Mempelai yang layak. Hati yang mencintai Tuhan. Biar kita miskin materi. Biar kita tidak terhormat. Biar kita terhina. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, menjadi kekasihnya, itu lebih dari segala perkara. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Menyenangkanmu. 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 Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu. Senangkanmu ya Tuhan. Dimanapun ku berada, senangkan, senangkan, menyenangkanmu. Mari kita angkat tangan kembali, kita tujukan kepada Tuhan. Naisokolame hatakuna relasea. Bapa kami, Allah Israel, dalam
menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk doa pagi onsite. Bapa, pertemukan kami di pertemuan-pertemuan mendatang, dan khususnya Sabtu depan kami akan kembali onsite doa pagi. Kami merasakan sungguh kehadiran-Mu dan firman-Mu yang luar biasa memberkati kami. Sekarang Bapa, kami akhiri doa pagi ini dengan menyambut berkat dari Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus. Turun atas kami sekalian, menyertai kami sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk.